Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini saya dapat salah satu pertanyaan dari kalian ya, yang kemarin itu nanya di inbox Facebook teman-teman. Itu bertanya begini, Bang, merpati yang layak dibeli dan enggak, coba jelaskan, karena katanya mau beli di pasar. Oke, jadi ini akan ini teman-teman ya, saya buatkan videonya merpati itu yang layak dibeli seperti apa dan yang enggak layak dibeli itu seperti apa. Nah, ini nanti saya ada contohnya teman-teman. Yang satunya lagi yang enggak layak beli sudah saya siapkan, nanti saya tunjukkan ya. Nah, sebenarnya untuk merpati layak beli atau enggak itu semuanya ya layak-layak saja teman-teman, karena tergantung selera kita masing-masing ya. Tetapi ini lebih bagusnya teman-teman ya, kalau layak nggak layak itu sebenarnya semuanya layak teman-teman, karena barang dijual itu bisa yang hidup ya, itu merpati kan bisa dikonsumsi ataupun cuma ternak iseng-iseng, jadi ya semuanya pun layak. Tetapi kalau mau yang lumayan, yang mungkin kalau mau dijual lagi harganya nggak jatuh teman-teman ya. Nah, ini kan saya buatkan videonya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Yang pertama, kalau kita ke pasar atau ke kios itu kita cari merpati yang warnanya paling diminati dulu teman-teman, yang layak itu. Ya contohnya kalau merpati rumahan ya warna blorok seperti ini, ataupun pelontang ya. Nah, itu merpati yang warnanya bagus-bagus seperti itu. Nah, kalau untuk ciri-ciri fisik seperti ini teman-teman, saya contohkan ya yang layak-layak beli dulu. Oke, ini tadi saya nangkep baru habis mandi teman-teman, jadi merpatinya masih agak basah ya. Yang pertama kita lihat dari kepala dulu teman-teman. Kepala diusahakan kepala itu yang sedang-sedang teman-teman, jangan terlalu jenong banget dan jangan terlalu lancip. Karena apa? Karena kalau terlalu jenong banget, merpati itu sebenarnya bagus teman-teman untuk tinggian, tetapi kalau kita nggak latih tinggian, cuma kita buat rumahan saja, nanti orang mau beli buat kolongan malah nggak jadi teman-teman, karena merpati yang terlalu jenong banget itu nanti masuknya ketinggian. Kalau kita mau ternak tinggian bagus teman-teman, tapi kalau cuma kita ya fleksibel lah, jual buat kolongan bisa, buat tinggian bisa, ya kita cari yang kepalanya sedang-sedang saja seperti ini ya. Lalu untuk paruh teman-teman ya, paruh ini diusahakan kita cari yang pendek teman-teman ya, jangan yang panjang banget, yang pendek atau yang sedang-sedang lah, pokoknya jangan terlalu panjang. Karena gimana ya, merpati yang paruhnya terlalu panjang itu di survei pengalaman di lapangan itu kurang bagus teman-teman. Nggak semua tapi rata-rata seperti itu. Nah, lalu untuk mata teman-teman ya, mata ini kita nggak usah pedulikan banget teman-teman, mau matanya warna apa ataupun bocor atau enggak, maksudnya maniknya itu melebar atau enggak, kita nggak perlu permasalahan teman-teman, karena zaman sekarang itu mitos-mitos seperti itu sudah mulai hilang teman-teman, jadi jarang yang pakai ya seperti itu. Jadi warna mata bebas ya, yang penting matanya bisa lihat teman-teman, seperti itu. Nah, oke, lalu untuk selanjutnya kita cari proporsi badan yang cakep teman-teman, yang bagus, yang ideal ya. Jangan terlalu gede banget dan jangan terlalu kurus kecil ya. Kalau kurus gemuk itu nanti bisa kita buat sendiri teman-teman. Contohnya seperti ini merpati yang sedang teman-teman, sedang, nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kecil banget, jadi proporsi merpati itu sedang. Nah, ini sangat diminati sekali untuk para pemain merpati tinggian maupun kolongan teman-teman, karena merpati seperti ini cenderung lebih stabil ya untuk terbangnya dibanding merpati yang kecil, itu rawan kena angin, cuaca buruk, kena angin itu gampang oleng teman-teman. Kalau yang terlalu besar nanti di tinggiannya itu agak kurang teman-teman ya, walaupun kalau besar ya memang mantap teman-teman, seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita lihat dari bulu-bulunya teman-teman, yang layak dibeli itu biasanya bulunya halus. Nah, ini berhubung tadi baru kelar mandi teman-teman ya, kelar mandi dan ini baru mulai kering, ini jadi agak sedikit kusam teman-teman karena belum kering ya. Nah, jadi kita cari bulu itu yang halus seperti itu. Lalu dari kaki-kaki kuku seperti ini kita usahakan yang serasi teman-teman ya, jangan yang putih hitam atau belang-belang lah, kita usahakan yang serasi. Kalau putih semua, kalau hitam semua.
dan diusahakan tembus ke paruh ya. Maksudnya tembus itu warna paruhnya sama kukunya ini sama teman-teman, karena itu lebih banyak diminati dibandingkan yang ini yang belang-belang seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang layak dibeli seperti itu teman-teman. Dan kalau dipegang seperti ini ekornya nyatu seperti ini, nggak ngembang ya. Nah, itu kebanyakan sering dibeli. Kalau untuk body yang jantung ataupun yang panjang itu kita bebas-bebas teman-teman ya, tergantung selera kita, karena semuanya juga punya keunggulannya sendiri. Dan minat orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang suka jantung, ada yang suka yang body panjang, ada yang buntek. Jadi untuk body kita nggak usah permasalahkan ya, tapi kalau saya sendiri lebih suka yang jantung teman-teman, seperti itu. Seperti jantung pisang itu ya, itu lebih bagus kalau menurut saya. Nah, lalu untuk lar teman-teman, ini penting ya. Lar ini malah saya dibahas di akhir. Lar ini kita usahakan yang rapat teman-teman. Nah, rapat itu seperti ini, rapi ya. Jadi jangan yang lebar-lebar banget, renggang-renggang teman, jangan yang renggang-renggang. Untuk lancip atau enggak lancip itu tergantung selera kalian ya, mau pilih merpati buat tinggian ataupun kolongan ataupun cuma mau dipelihara, terserah kalian. Kalau bisa yang kerapatannya rapat dan ujung-ujung lar sini kita pilih yang ideal saja teman-teman. Jangan terlalu lancip banget dan jangan terlalu bulat, biar nanti jualnya enak teman-teman. Jadi fleksibel ya merpati itu, buat kolongan bisa, buat tinggian pun masuk teman-teman. Jadi nggak khusus, jadi ya bagus lah. Nanti kita ternaknya pun nggak khusus buat tinggian ataupun kolongan saja, seperti itu, seperti ini ya. Nah, lalu kalau untuk tulangan-tulangan saya kira teman-teman nggak perlu permasalahkan ya. Yang penting capitan sini ya. Capitan ini bisa buat patokan tulangan teman-teman. Kalau capitannya biasanya kita pilih yang keras, karena kalau keras itu biasanya terusan tulangan ke depan itu bagus, kokoh teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini kan keras teman-teman. Kalau untuk renggang rapatnya ini saya kasih opsi teman-teman ya. Kalau untuk yang lentur itu pilih yang rapat teman-teman. Kalau yang keras yang ini capit udang ini ya, kalau yang keras itu agak renggang sedikit nggak masalah ya. Jadi itu ada opsinya, pilihannya ya. Lembek pun belum tentu jelek teman-teman. Nah, tetapi nanti ketahanan tulangnya lebih bagus yang keras capitannya, seperti itu. Oke teman-teman, ini kita lepas, kita ambil yang tidak layak dibeli teman-teman. Kalau merpati seperti ini yang saya contohkan tadi sudah masuk layak beli teman-teman. Yang penting merpati itu sehat ya. Oke, kita ambil dulu yang satunya. Oke teman-teman, ini contoh yang satunya yang merpati kurang layak dibeli. Kenapa kurang layak bang? Nah, karena ini bukan masalah warna teman-teman. Warna bagus, merpatinya peluntang. Sebentar teman-teman, ini adzan ya, kita break dulu, nanti setelah adzan kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi kita pembahasannya tadi yang merpati kurang layak beli. Nah, jadi ini sebenarnya kenapa kok saya katakan kurang layak dibeli, itu bukan masalah warna teman-teman. Warna bagus ya, peluntang, ini buat turunan, buat anakan bagus teman-teman. Dijual ke pasar pun harganya lebih tinggi karena peluntang teman-teman. Tetapi kalau kita target pasarnya ke orang-orang yang penghobi merpati, yang tahu merpati, ini pasti nggak layak dibeli teman-teman. Karena apa? Ini kalau untuk tinggian nggak masuk, buat kolongan pun nggak masuk teman-teman. Cuma merpati jenisnya ini teman-teman, merpati biasa tetapi buat kolong nggak masuk, buat tinggian nggak masuk, dan buat balap pun juga jelas nggak masuk teman-teman. Jadi masuknya ke konsumsi sebenarnya. Nah, yang pertama ini kenapa nggak masuk? Yang pertama dari ini teman-teman, kepala sebenarnya bagus, oke, tapi paruhnya teman-teman lihat, paruhnya terlalu panjang. Paruh ini sebenarnya ya nggak terlalu masalah banget lah. Paruh panjang kalau lainnya mendukung nggak masalah ya. Tapi ada bagian lainnya yang saya katakan kenapa kurang layak beli. Yang pertama dari warna paruhnya pun belang-belang teman-teman, dan nah ini warna kukunya ini sering banget kejadian di saya ya. Itu orang datang mau beli merpati, lihat merpati kukunya selewah-selewah seperti ini teman-teman, nggak jadi beli ya, dan milih yang lainnya. Nah, itu kan menjadi problem teman-teman. Kita mau jual merpati ternyata cuma gara-gara hal sepele seperti ini
orang nggak jadi beli teman-teman. Nah ini jadi kenapa saya katakan kurang layak ya, karena banyak orang yang percaya bahwa mitos merpati yang selewah-selewah kukunya itu gampang hilang seperti itu. Nah lalu selanjutnya badan teman-teman. Badan ini merpatinya gede banget ya, merpatinya gede banget ini. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu gede, tapi ini kalau pegangan nih satu tangan pun nggak muat teman-teman saya. Padahal tangan saya itu besar teman-teman. Nah ini gede banget teman-teman merpatinya. Nah lalu ekornya pun kalau dipegang mekar teman-teman, nggak nyendok kayak tadi ya, nggak nyatu teman-teman. Ini agak mekar teman-teman. Nah kurang bagus ya seperti ini. Jadi kita sebaiknya kalau buat dibeli ya kita pikir-pikir dulu teman-teman. Lalu dari lar teman-teman ya, lar ini sebenarnya ya masih kerapatannya masih ya oke-oke saja teman-teman, masih bisa dibilang ya untuk hiburan bisa lah, di nggak terlalu masalah banget teman-teman. Untuk larnya ini sebenarnya kalau bagus ya rawatannya, karena ini merpati nggak pernah saya rawat teman-teman, cuma buat hiasan saja, jadi ya seperti ini, cuma saya umbar teman-teman. Jadinya kalau ini bagus semua, ini rapi teman-teman. Jadi untuk lar ini sebenarnya bagus-bagus saja, masih masuk lah seperti itu. Nah lalu dari tulangan sebenarnya ini tebel teman-teman bagian. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ya. Tadi mohon maaf ada sedikit gangguan, ada orang mau beli rosok teman-teman. Oke kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Tulangan. Nah tulangan ini sebenarnya dari sini tebel semua teman-teman, wajar merpatinya gede. Tetapi ada masalah di capitan teman-teman. Capitannya ini super lembek teman-teman ya, lembek banget, lentur ya, dan renggang teman-teman, renggang jauh dan lentur banget. Jadi ini banyak pemain merpati tinggian dan kolongan menghindari merpati model seperti ini teman-teman. Jadi ya sebaiknya kalian agak hindari dulu yang renggang dan lentur banget seperti itu ya. Lalu untuk dari buluan pun, kalau buluan ini tergantung rawatan teman-teman. Ini dulu saya belinya bagus teman-teman, tapi di sini karena saya umbar saja, nggak pernah saya latih, karena merpatinya pun dilatih juga kurang bagus, jelek ya. Jadi ya cuma saya umbar, jadi ya ini seperti ini teman-teman, kurang halus. Nah lalu dari sininya itu diusahakan yang enggak kaku teman-teman ya, jadi nanti bagus fleksibel merpatinya. Jadi seperti itu teman-teman untuk ciri-ciri merpati yang layak dibeli dan enggak ya. Jadi sebenarnya semua itu tergantung selera masing-masing mau dibeli atau enggak. Tapi kalau buat dijual lagi itu kita pilih yang proporsional teman-teman, atau warna bulunya yang berkelas, dan pakaturagan badannya yang bagus, enggak kegedean, enggak kekecilan. Itu nanti orang akan lebih tertarik teman-teman dibanding merpati yang gede banget seperti ini. Ini peminatnya agak kurang teman-teman. Kalau cuma buat hiasan memang ini bagus karena badannya gede, warnanya pun bagus. Tapi kalau untuk main ini sama sekali nggak masuk ya. Jadi seperti itu dulu teman-teman yang saya sampaikan. Untuk mungkin ada tambahan nanti teman-teman komen saja, kalau ada kurangnya ya komen saja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.